M.A. Bong, si wanita penyihir pemangsa anak-anak. Di antara hutan lebat Thailand Utara, tersembunyi sebuah legenda kelam yang terus diceritakan secara berbisik oleh para tetua desa. Sebuah kisah tentang wanita tua yang dulu pernah menjadi dukun dan tabib, tapi kemudian berubah menjadi makhluk pemangsa jiwa. Namanya adalah Ma Bong. Dalam budaya masyarakat Lana, di wilayah utara Thailand yang kaya akan tradisi spiritual yang dikenal sebuah cerita rakyat tentang seorang perempuan tua yang tinggal sendiri di pinggir hutan. Dulu, ia adalah tabib terkenal, dikenal sebagai penyembuh tradisional yang ahli dalam meracik ramuan herbal dan membantu proses persalinan. Orang-orang memanggilnya dengan penuh hormat sebagai Mae Bong atau Ibu Bong. Namun suatu hari, sebuah tragedi menghantam. Menurut legenda, dalam satu malam yang dihantui badai petir, Mae Bong mencoba membantu seorang ibu muda yang tengah melahirkan. Prosesnya sulit, penuh darah, dan sangat menyakitkan. Namun sayangnya, baik ibu maupun bayi itu meninggal di tangannya. Sejak malam itu, sesuatu dalam diri Mae Bong berubah. Ia menghilang dari desa dan tak pernah terlihat lagi di siang hari. Tapi saat malam tiba, beberapa warga mengaku melihatnya mengintai dari balik pohon. Matanya merah menyala seperti obor kecil di tengah kegelapan. Tak lama setelah kepergian Mae Bong, desas-desus mulai muncul anak-anak yang bermain di sekitar hutan menghilang tanpa jejak. Domba dan ayam warga ditemukan mati dengan luka koyak aneh di bagian perut. Dan setiap malam bulan gelap, terdengar suara perempuan menangis, lalu tertawa cekikikan dari balik pepohonan. Mereka yang masih berani mendekat bersumpah melihat sesosok perempuan tua mengenakan pakaian lusuh, berjalan dengan kaki terbalik. Wajahnya menyerupai manusia, tapi kulitnya pucat kehijauan, bibirnya hitam, dan mulutnya bisa terbuka lebar hingga ke telinga. Makhluk itulah yang kini disebut sebagai Ma Bong bukan lagi ibu penyembuh, melainkan penyihir penghisap darah dan pemangsa anak-anak. Ma Bong dipercaya hanya muncul di malam hari, terutama saat bulan mati atau saat desa tengah dilanda wabah atau kelaparan. Berikut ciri-ciri kehadirannya adalah hewan ternak tiba-tiba gelisah atau mati tanpa sebab. Suara-suara aneh seperti tangisan anak kecil yang menjauh saat dikejar. Bau ramuan herbal yang bercampur darah di udara. Jejak kaki terbalik di sekitar pekarangan rumah. Anak-anak mulai bermimpi buruk tentang wanita tua yang memanggil mereka ke dalam hutan. Banyak orang percaya bahwa Ma Bong tidak hanya memakan tubuh korbannya, tapi juga mencuri roh mereka untuk dijadikan peliharaan. Roh-roh anak-anak itu kemudian akan merintih di malam hari, memanggil ibunya, tapi suaranya berubah menjadi tawa mengerikan. Di sebuah desa kecil di Chiang Rai, seorang ibu muda bernama Sai pernah mengalami kejadian aneh. Anaknya yang berusia 6 tahun, Lek, tiba-tiba menjadi pendiam. Ia tidak mau makan, sering menangis di malam hari, dan mengatakan bahwa ia melihat nenek dari pohon yang memanggilnya setiap malam. Suatu malam, Sai mendengar suara pintu terbuka. Ia menemukan Lek sudah tidak ada di tempat tidur. Panik, Sai berlari keluar dan menemukan anaknya berdiri di pinggir hutan, matanya kosong, mulutnya terbuka, dan tangannya terulur ke arah bayangan gelap di antara pepohonan. Sai berlari, memeluk anaknya, dan saat ia melihat ke hutan, dia melihat sosok wanita tua dengan kuku panjang seperti pisau, rambut acak-acakan, dan mulut yang berdarah. Wanita itu tersenyum, lalu menghilang dalam kabut. Sejak kejadian itu, keluarga Sai melakukan ritual penyucian besar-besaran
dan membangun kuil kecil untuk melindungi rumah mereka dari gangguan mabong. Menurut kepercayaan lokal, mabong bisa diusir atau dicegah dengan cara-cara berikut: menggantung cabai merah dan bawang putih di pintu rumah, membakar daun neem atau pohon hun yang dipercaya mampu mengusir roh jahat, menaruh boneka kayu kecil yang diberkahi biksu di dekat tempat tidur anak-anak, mengadakan upacara tamhuan, ritual pemanggilan roh pelindung, agar tidak mudah dicuri. Namun, jika mabong sudah terlalu kuat, maka satu-satunya cara hanyalah mengungsi, karena rumah yang ditandai olehnya akan terus dihantui, bahkan setelah ia pergi. Mabong adalah pengingat bahwa bahkan sosok yang paling kita percayai bisa berubah menjadi makhluk paling mengerikan saat trauma dan kutukan bergabung dalam kegelapan. Ia bukan hanya hantu, tapi simbol dari ibu yang kehilangan arah dan berubah menjadi iblis karena rasa bersalah dan luka batin. Jangan pernah menatap hutan terlalu lama saat malam tiba, karena mabong bisa saja sedang mengintaimu, mencari anak, atau menjadikanmu sebagai anak barunya. Suka sama ceritanya? Klik subscribe dan nyalain loncengnya, supaya kamu gak ketinggalan bisikan-bisikan horor selanjutnya.